berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, Karlover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apa kabarnya? Kiranya semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan sejahtera, dan tentunya diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang sangat beruntung karena dari sekian banyak orang di dunia ini, Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan sudah memilih kita, dan memberi kita kemuliaan hidup untuk bisa menghampiri tata kasih karunia Allah, untuk boleh memanggil Allah yang Maha Kudus itu dengan panggilan Bapa, dengan panggilan Aba, sesuatu yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita saat ini nikmati kebersamaan bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan menaikkan pujian penyembahan kita, dan jangan lupa bahwa semua pergumulan kita kepadanya, karena Tuhan ingin supaya kita membawa hal-hal yang membebani perjalanan hidup kita. Tuhan ingin kita bisa menikmati hidup yang tanpa beban, bersukacita, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Dia. Bapa di surga, kami sungguh merasa sangat beruntung sekali. Kami merasa bahagia sekali, lebih dari apapun yang bisa kami peroleh di dunia ini, ketika kami menyadari bahwa kami Tuhan izinkan untuk menghampiri-Mu, tanpa perlu merasa takut dihakimi, dimurkai, karena darah Yesus Kristus menjadi jaminan bahwa kami boleh memanggil Engkau sebagai Bapa yang mengasihi kami. Saat ini kami datang kepadamu membawa kurban syukur kami, mengingat semua kebaikan, kasih, kesetiaan Tuhan. Engkau layak kami agungkan, Engkau layak kami sembah setiap saat. Kami juga membawa semua pergumulan kami, hal-hal yang membuat kami menjadi letih, lesu, berbeban berat. Kami bawa kepadamu Tuhan. Kami sangat percaya dalam hadirat-Mu. Kami akan mengalami kelegaan. Dalam hadirat-Mu kami akan mengalami ketenangan, damai sejahtera. Bahkan ada kekuatan hati untuk menyelesaikan semua permasalahan. Bersama dengan Tuhan kami akan menang. Bersama dengan Tuhan kami akan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari datang padanya. Dia menunggu. Kau apa yang baik, selalu besertaku. Setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Kau apa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, menopangku. Berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu.
Saudara-saudara, ketika manusia menilai orang lain biasanya hanya berdasarkan hal-hal yang lahiriah atau hal-hal yang mungkin dianggap dia lebih pintar dari yang lain, dia lebih baik dari yang lain atau dari hasil kinerjanya. Ada banyak cara orang memilih seseorang untuk menjadi anggota timnya atau menjadi anggota kelompoknya. Tetapi pilihan manusia bisa salah karena siapa orang yang tahu hatinya. Makanya ketika orang salah akhirnya dia kecewa. Nggak menyangka loh, saya pikir dia itu baik, makanya saya pilih. Tapi kenyataannya dalam perjalanan dia sangat mengecewakan. Dia melakukan sesuatu yang begitu buruk dalam pekerjaan ini. Ada banyak orang menjadi kecewa. Kalau Tuhan pasti melakukannya dengan cara yang berbeda, tidak hanya apa yang kelihatan. Nah, kita akan sharing bagaimana Tuhan memilih seseorang untuk dipakainya bagi tim pelayanannya, bagi rencananya yang besar. Sebelum itu, apakah ada yang mau sharing cerita kisah-kisah orang yang tadi salah pilih tadi ya, sehingga apa yang diharapkan itu tidak terjadi, yang ada adalah kekecewaan. Nggak menyangka kok orangnya seperti ini sih. Ada nggak? Saya pernah dengar Pak dari teman nih ya, di bagian pelayanan ada seorang bapak yang memang kalau di dunia sekuler dia paling oke ya di bidang pekerjaannya. Semua yang dia handle itu berhasil dan baik. Tetapi ketika di dalam dunia pelayanan dia ditempatkan untuk memimpin satu departemen. Nah, ternyata prinsip-prinsip yang ia terapkan itu tidak sesuai dan tidak sama dengan pendapat dari teman-teman yang ada di bawah departemennya. Sehingga apa yang terjadi, prinsip-prinsip yang ia dapat di sekuler tadi, dia mau terapkan di dunia pelayanan. Tapi itu tidak pas sebenarnya. Nah, akhirnya ini jadi bermasalah. Teman-teman yang tadinya udah solid, malah jadi kabur gitu ya. Karena nggak bisa sepakat dan sepaham. Dan orangnya sendiri jadi kecewa ya? Jadi kecewa gitu Pak. Padahal dia lakukannya dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Ya. Kita perhatikan orang yang ingin lakukan sungguh-sungguh saja ternyata kecerdasannya, kepandaiannya tidak selalu cocok dalam dunia pelayanan. Tidak selalu bisa diterapkan dengan baik di gereja. Padahal dia berhasil di dunia kerja. Apalagi kalau orang tidak punya motivasi yang benar. Dia kecewa, dia marah, lalu dia tinggalkan gereja dan berkata, sia-sia saya sudah lakukan semuanya. Itu kan bisa terjadi ya. Tetapi Tuhan punya cara yang berbeda. Alkitab mencatat banyak orang yang dipilih Tuhan bukan karena kepandaiannya, bukan karena kehebatannya, justru orang yang tidak punya pengetahuan Tuhan beri kesempatan. Tetapi ada juga yang punya pengetahuan Tuhan beri kesempatan. Berarti intinya bukan soal pintarnya, bukan soal kecerdasannya, bukan soal apa yang dia miliki. Dia dipilih Tuhan atau tidak. Itu lebih penting dari semua hal itu. Kalau begitu Pak, siapa sih yang orang yang akan dipilih Allah untuk mengenapi rencananya? Ya, tentu saja yang tahu hanya Allah sendiri. Karena Tuhan memilihkan sesuai kedaulatannya. Ya, bagi orang kan ini aku cocok nih, pantasnya aku dapat jabatan ini. Tetapi kalau tidak dipilih Tuhan juga berambisi untuk mencapai posisi itu, sama saja dia sedang berbenturan dengan kedaulatan Tuhan. Karena Tuhan tidak menginginkannya. Ada banyak kisah di Alkitab. Misalnya, kalau mau jadi juru bicara Tuhan menghadap Firaun dan minta supaya Firaun mengizinkan umat Israel keluar dari Mesir, mestinya dari semula yang dipilih Tuhan adalah Harun. Karena Harun yang pintar bicara. Tetapi Tuhan sudah menetapkan dan memilih Musa. Musa sudah coba menolak, bahkan berkata, aku kan gak bisa bicara, aku berat lidah. Pilih saja yang lain Tuhan. Tuhan tetap
tidak mau berubah hatinya. Karena Tuhan sudah menetapkan dan memilih Musa untuk jadi penyambung lidahnya Tuhan kepada Harun. Tuhan kemudian beri Harun ini yang akan jadi juru bicaramu. Jadi ada Musa diberi hikmat oleh Tuhan untuk berkata-kata apa kepada Firaun. Tetapi karena Musa tidak pintar bicara, Musa bicara kepada Harun, Harun baru menyampaikan Firaun. Kalau kita pikirkan itu kan jadi tambah rumit. Tetapi masalahnya kan kedaulatan Tuhan, yang dipilih Tuhan adalah Musa, bukan Harun, untuk memimpin bangsa Israel. Demikian juga ketika orang-orang protes ini dengan kepemimpinannya Musa. Mereka berkata, memangnya hanya Musa saja yang bisa memimpin doa. Memangnya hanya Musa saja yang boleh memimpin persembahan. Mereka akhirnya justru berhadapan dengan kedaulatan Tuhan. Tuhan menghukum mereka. Jadi kalau bicara siapa orang yang dipilih Tuhan, sepenuhnya kedaulatan Tuhan. Tetapi pasti ada kebenaran, ada prinsip, ada standar yang jelas yang bisa kita pelajari. Siapa orang-orang yang nanti akan dipilih oleh Tuhan itu seperti apa. Kita buka Keluaran pasal yang ke-35. Ada 3 ciri orang yang dipilih Tuhan di dalam menggenapi rencananya yang besar. Yang pertama adalah orang yang dipenuhi Roh Allah. Kalau kita baca ayat 30 sampai 31 dulu. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan Roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. 32, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. 33, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Yang pertama yang Tuhan pilih adalah Besaleel. Apakah karena dia pintar? Apakah dia punya keterampilan kreativitas yang tinggi? Bukan itu dulu. Tuhan memenuhi mereka dengan Roh-Nya. Berarti kalau orang dipilih oleh Allah, Tuhan akan memenuhi dia dengan Roh-Nya. Kalau dalam konteks kita, kalau hidup kita dipenuhi Roh Allah, hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, maka kita adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Allah, ini orang yang tidak menyia-nyiakan hidupnya. Orang yang dipenuhi Roh Allah itu orang yang tegak lurus dengan kebenaran Tuhan. Tegak lurus dengan komandonya Tuhan. Orang yang nurut dalam pimpinan Roh Allah. Hidupnya benar-benar dikuasai oleh Roh Allah, dikuasai oleh kehendak dan kebenaran Allah. Orang-orang seperti inilah yang dipilih oleh Allah. Kalau kita ingin dipilih Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, pastikan hidup kita selalu dipenuhi oleh Roh Allah. Jangan menjalani hidup kita sendirian. Orang yang dipenuhi Roh Allah itu akan punya kekuatan dan komitmen tegas untuk tidak hidup dikuasai keinginan dagingnya. Orang yang dipenuhi Roh Allah, lawannya adalah orang yang dikuasai kedagingan. Kalau orang dikuasai oleh Roh Allah, orang dipimpin atau dipenuhi Roh Allah, dalam hidupnya akan melahirkan, akan menghasilkan buah roh. Sementara orang yang dikuasai oleh keinginan dagingnya, ya perbuatan-perbuatan daging yang membinasakan. Ada banyak orang mengawali sesuatu dengan rohnya, tetapi ketika dia sudah bisa melakukan banyak hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan, mengakhirinya dengan dagingnya. Akibatnya kita dengar banyak kisah orang-orang yang dipakai Tuhan, masa tuanya menyedihkan, akhir hidupnya menyedihkan. Apakah Tuhan salah memilih? Tidak. Dia memilih untuk mengikuti keinginan dagingnya,
bukan mengikuti keinginan roh. Yang tetap dipilih Tuhan adalah orang yang dipenuhi roh. Izinkan Roh Kudus senantiasa memimpin, menguasai, dan memenuhi seluruh hidup kita setiap hari. Maka kita adalah orang-orang yang jadi prioritas Tuhan untuk menjadi mitranya, untuk menggenapi rencananya, melakukan perkara-perkara yang besar. Yang kedua adalah orang yang diberi Tuhan, dilengkapi Tuhan dengan hikmat dan keahlian. Kalau kita baca di ayat 31 tadi kan, Tuhan tidak hanya memenuhinya dengan roh Allah, tetapi dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Berarti kemungkinan Besaliel ini bukanlah orang yang tahu segalanya. Tetapi karena Tuhan pilih dia, Tuhan penuhi dia dengan rohnya, Tuhan melengkapi dia dengan berbagai macam pengetahuan dan keahlian. Berbeda antara hikmat dan sekedar pengetahuan. Pengetahuan kita bisa belajar, tetapi kalau hikmat Tuhan, Tuhan yang memberikannya. Besaliel tidak hanya punya pengetahuan tentang bagaimana bekerja, bagaimana bertukang, bagaimana membuat sebuah perencanaan, tetapi Tuhan memberi hikmat bagaimana itu bisa dilaksanakan dengan baik. Hal-hal yang belum pernah ada sebelumnya, dia bisa menangkapnya dari Tuhan. Dari sini kita tahu, kadang-kadang kan ada orang yang merasa kecil hati. Aku orang bodoh, aku tidak bisa apa-apa, aku tidak punya banyak pengetahuan. Aku tidak bisalah melayani Tuhan. Aku nggak mungkinlah bisa dipakai Tuhan. Ini menjadi sebuah kebenaran yang mengingatkan kita. Yang membuat Tuhan memilih kita bukan karena secara natural kita orang hebat. Secara natural kita orang pintar. Walaupun kita orang sederhana, tidak berpendidikan. Tetapi kalau Tuhan pilih, Tuhan akan lengkapi. Tuhan akan perlengkapi kita supaya kita punya hikmat, kita punya pengetahuan, kita bisa punya kemampuan untuk bisa mengerjakannya dengan baik. Kalau kita punya latar belakang keilmuan tentang hal itu, tentu saja kita akan lebih efektif melakukannya. Kita akan bisa lebih maksimal melakukannya. Karena secara alami kita punya pengetahuannya, punya keterampilannya, secara rohani Tuhan lengkapi, itu pasti luar biasa sekali. Bagian ini bukan berarti Tuhan itu tidak membutuhkan orang pintar. Tidak mau memakai orang yang punya keterampilan dan pengetahuan. Tidak. Ini hanya ingin menegaskan bahwa pilihan Tuhan tidak bergantung bagaimana keadaanmu. Kalau engkau merasa pintar, engkau punya pengetahuan, tidak bisa menuntut Tuhan untuk memilihmu. Kalau Tuhan tidak memilihmu. Tetapi kalau ternyata Tuhan juga memilihmu, itu sepenuhnya anugerah. Tuhan akan lengkapi saudara orang-orang yang punya banyak pengetahuan, orang pintar. Sehingga kepintaran dan pengetahuanmu itu dikuduskan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tidak menimbulkan kesombongan, tetapi menumbuhkan rasa hormat dan keagungan bagi nama Tuhan. Saya ketemu orang yang suka training, suka mengajar, suka memotivasi orang lain. Dia seorang motivator dan trainer. Tetapi ketika saya berkata, Bapak gimana memimpin renungan? Jangan saya, Pak. Loh, Bapak kan pintar untuk berbicara, bisa memotivasi, Pak. Saya merasa tidak layak. Mengapa tidak layak? Memberitakan firman Tuhan itu sesuatu yang kudus. Saya perlu belajar lagi, Pak. Nanti kalau saya mulai tahu saya sudah cukup belajarnya, saya akan bilang sama Pak Heru, saya siap untuk menyampaikan firman. Padahal dia orang fasih lidah. Dia orang terbiasa mengajar. Karena dia menghormati Tuhan. Dia sadar bahwa firman Tuhan itu suci. Tidak sembarangan kalau mau memberitakan. Hatinya nggak siap. Dan dia perlu belajar dan membenahi dirinya sendiri. Ini kan bertentangan dengan kecenderungan sebagian orang. Kalau bisa khotbah secepatnya, khotbah secepatnya. Kalau bisa memanfaatkan kesempatan untuk khotbah, untuk kepentingan sendiri, kenapa disia-siakan?
Kadang-kadang mimbar gereja sudah diperlakukan banyak orang tidak suci lagi, tidak kudus lagi, karena kepentingan pribadi. Tidak, Tuhan bisa pakai siapapun, bukan karena kita fasih lidah. Menyadari bahwa itu anugerah Tuhan, membuat kita itu benar-benar menghormati mimbarnya Tuhan. Kita tidak boleh sembarangan memberitakan firman Tuhan, berkhotbah dan melayani. Tidak. Melakukan pekerjaan Tuhan pun kita tidak boleh sembrono. Harus dengan rasa hormat yang sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, konteks dari kehidupan Bezaliel ini apa? Ini orang yang juga diberi Tuhan kepandian untuk mengajar orang lain. Ayat 34, dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahimesek dan suku Dan kepandian untuk mengajar. Yang dipilih Tuhan itu kan Bezaliel dan Aholiab. Ternyata Tuhan juga melengkapi mereka kemampuan untuk mengajarkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki itu. Ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Paulus tentang siapa orang yang bisa kita percaya. Salah satunya adalah orang-orang yang juga cakap mengajar. Bagian dari multiplikasi murid Kristus. Orang yang cakap mengajar. Tidak hanya bisa dipercaya, tetapi juga cakap mengajar. Karena kebenaran firman Tuhan, hikmat yang dari Tuhan, pengetahuan yang dari Tuhan, itu kan harus disampaikan, diajarkan kepada banyak orang. Supaya banyak orang mengerti. Kalau hanya dia sendiri, akhirnya dia semua hal dia jadi narasumber. Hanya dia yang tahu. Akhirnya ajaran Tuhan, pengetahuan Tuhan, dan hal-hal yang terkait dengan keterampilan pelayanan yang memiliki hanya 1-2 orang. Sementara Tuhan merancang dan memanggil setiap orang percaya itu adalah imam kerajaan Allah. Imamat yang rajani. Setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi bagian dari tim kerajaan Allah untuk memenangkan dunia ini, untuk membangun gerejanya di dunia ini, supaya gerejanya bisa memancarkan terang Kristus, supaya gerejanya bisa merawat jiwa-jiwa yang sudah diselamatkan. Tetapi kalau yang memiliki hanya 1-2 orang, berarti pelayanan hanya dikuasai oleh segelintir orang. Tidak, Tuhan memilih orang dan melengkapi dia supaya bisa mengajar. Jadi siapa yang dipilih Tuhan? Orang yang dipenuhi roh Allah. Siapa yang dipilih Tuhan? Orang yang dilengkapi Tuhan dengan pengetahuan, dengan hikmat. Siapa yang dipilih Tuhan? Orang yang tidak pelit dengan pengetahuannya. Orang yang tidak mau menguasai sendiri pelayanannya. Orang yang mau berbagi tugas. Orang yang mau melatih orang lain. Orang yang mau memuridkan orang lain. Orang yang mau mengajar orang lain. Supaya mereka juga mengerti kebenaran firman Tuhan, rencana Tuhan, dan pekerjaan Tuhan. Itu orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kalau dari 3 hal ini ada dalam hidup kita, saudara orang yang terpilih. Kalau belum, mari kita belajar supaya kita juga menjadi bagian dari orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau memposisikan kami dalam status yang luar biasa. Kami tidak hanya jadi hamba, tetapi kami adalah anak. Kami tidak hanya jadi penonton, hanya jadi umat, tetapi kami menjadi kawan sekerjamu. Sungguh luar biasa Bapak. Siapa kami sehingga Tuhan memberi kami kesempatan menjadi mitramu, menjadi mitra kerajaan Allah. Untuk memenangkan dunia ini, untuk merubah dunia ini menjadi tempat yang lebih baik, untuk menjangkau jiwa-jiwa agar mereka mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya diubahkan. Sungguh posisi dan status yang luar biasa. Tetapi seringkali kami menjadi orang-orang yang menggagalkan panggilan Tuhan dalam hidup kami sendiri. Karena kami lebih memilih menjalani hari-hari kami dikuasai oleh keinginan daging.
Kami memakai pengetahuan kami bukan untuk membangun kerajaan Allah, bukan untuk membangun sesuatu yang bernilai kekal, tetapi kami memakai keahlian kami, keterampilan kami, hanya untuk memperkaya diri sendiri, hanya untuk memuaskan ambisi pribadi. Bahkan kami menjadi orang yang pelit untuk berbagi dengan orang lain, berbagi pengetahuan, berbagi kebenaran, berbagi hidup, berbagi berkat. Kami ingin menguasai semuanya sendiri. Kami tidak rela ada orang lain yang juga melayani. Kami tidak rela kalau ada orang lain kelihatan lebih baik, lebih dipakai Tuhan. Tuhan ampuni kami. Tuhan ampuni kami, biar kami selalu sadar siapa kami dalam rencana Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa, kalau di antara kami ada yang sedang galau dengan panggilan Tuhan, ada yang sedang ragu dengan panggilan Tuhan, bahkan ada yang sudah mulai mundur dari panggilan Tuhan, sudah mulai meninggalkan panggilan Tuhan bahkan Tuhan, karena mereka merasa tidak layak, tidak mampu, tidak sanggup untuk hal itu. Tetapi biarlah ketika mereka mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini, mereka mulai membenahi dirinya. Kenapa Tuhan tidak memakai mereka lagi? Kalau ternyata karena mereka membiarkan keinginan dagingnya menguasai, mereka tidak mau membuka diri, membuka hatinya untuk dipenuhi Roh Kudus. Biarlah mereka mulai tegas dengan dirinya. Mereka tegas mendisiplin keinginan dagingnya, mematikan keinginan dagingnya, dan membuka hatinya, menundukkan dirinya pada otoritas Roh Kudus, memberikan otoritas sepenuhnya Roh Kudus untuk memimpin, menguasai kehidupannya hari demi hari. Kalau ada yang merasa tidak mampu, merasa tidak sanggup, biarlah firman Tuhan hari ini kembali menguatkan hati mereka. Tugas orang-orang yang dipilih adalah setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan Tuhan pasti akan melengkapi dengan segala macam cara supaya kami semua akhirnya berpengetahuan, kami semua akhirnya punya keterampilan yang kami butuhkan untuk bisa mengerjakan tugas-tugas pelayanan tersebut. Bapa di surga, berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan untuk mengajarkan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Hikmat Tuhan, kebenaran Tuhan, keterampilan melayani, atau apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kami, supaya kami bisa membagikannya kepada orang lain. Berikan kami orang-orang yang punya hati murid, yang bisa kami ajar, yang bisa kami bimbing, yang bisa kami latih, yang bisa kami mentori Tuhan, sehingga dalam hidup kami akan melahirkan banyak orang-orang yang punya kualitas sebagai murid Kristus, orang-orang yang punya komitmen besar untuk setia, untuk melayani, dan untuk mengerjakan amanat agung. Terima kasih Bapa. Nama-Mu dipuji dalam segala sesuatu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Bangun hidupmu supaya saudara selalu masuk dalam tim pilihannya Tuhan setiap saat. Kalau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, kesehatan, apapun itu saudara membutuhkan dukungan doa, saudara jangan ragu untuk menghubungi nomor telepon yang ada. Saudara bisa WA, saudara tulis pokok-pokok doa, tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Percayalah bahwa Bapa kita di surga itu Bapa yang murah hati, peduli, dan ingin menolong kita semuanya. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur.
Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.